Pertama masuk ke router 1, pencet terus connect. Setelah itu kita setting IP, tambah plus, terus masukin IP 10.10.10.1/30. interface-nya ETH1, terus di apply oke. Setelah itu kita masuk ke menu routing RIP. Nah, terus kita masuk ke interface, kan tambah, terus ke menu alt, hidupkan, terus masuk ke menu RIP setting. Nah, di sini distribusi defaultnya never, terus kita centang distribusi connected router, terus apply oke. Setelah itu kita masuk ke menu network, terus tambah, masukin IP 10.10.10.0/30, klik oke. Setelah itu masuk ke menu network, tambah, terus masukin IP 10.10.10.2, terus klik oke. Langkah yang pertama, masuk IP, memilih address, lalu kita menambahkan IP 10.10.10.2/30 dan 20.20.1/30 ETH2, yang 10 ETH1, dan milih menu routing, memilih yang RIP. Terus kita masuk ke interface, klik tambah, kita klik apply dan oke. Terus kita ke network adalah IP yang di address. Setelah itu kita menambahkan next host adalah tetangga. Lalu menu interface, pilih RIP setting yang hanya dicentang connected routes, lalu oke. Oke, setelah lanjut setting router 2, kita masuk router 3, itu RDS. Kita buka dulu. Pertama kita menambahkan IP address-nya terlebih dahulu, ada 4. Nah, setelah membuat VLAN, membuat IP address, kita masuk ke routing, ke OSPF. Nah, di sini kita menambahkan interface yang all terlebih dahulu, terus masuk ke intense. Nah, root ID ini untuk penanda yang part ini yang tadi sudah dibuat. Nah, kita sebagai RDS mencentang connected routers redistribute ini SD1 sama RIP routers sama OSPF juga. Setelah itu kita masuk ke network, kita menambahkan network pada address list ini yang di sini. Ini kita masukkan ke network ini OSPF semua. Lanjut kita ke settingan berikutnya, routing. Kita masuk ke routing, terus RIP. Nah, di RIP ini
hampir sama seperti OSPF yang tadi. Kita ke interface terlebih dahulu. Kita menambahkan ini default aja, terus kita masuk ke RIP setting. Nah, di sini kita centang redistribute connected routes sama ini OSPF routes. Nah, setelah itu kita masuk ke network. Nah, hampir sama seperti OSPF tadi, kita masukkan network yang di IP sini. Kita masukkan semua di sini. Terus neighbors. Nah, neighbors ini jalur tetangga router kita. Nah, kita kan di router 3. Nah, tetangganya itu ada di router 2, router 4 sama VLAN 5, router 5 maksudnya. Bentar, salah teknik ini. Router di RDS ini tetangganya router 2 RIP. Terus yang router 4 itu OSPF dan VLAN 5. Router 5. 21 ini di sini router 2, Yang 32 ini router OSPF PTH1 di sini. Terus yang 41 itu masuk ke router 5 ETH1. Nah, itu jalur untuk tetangga router ini. Di sini ya, router 3. Untuk langkah pertama kita membuat bridge. Gunanya untuk meletakkan loopback pada IP. Yang kedua, kita menambahkan IP address, yaitu 30.30.32/30 sama loopbacknya 333. Loopbacknya masuk di bridge yang tadi kita buat. Terus yang IP nya masuk ETH1. Masuk ETH1. Setelah itu kita ke menu routing, terus menu OSPF. Yang pertama kita membuat intense ini router ID nya 333, terus debitnya never, terus yang ini AS tipe 1, yang OSPF AS tipe 1 juga. Setelah itu kita menambahkan networknya, yaitu yang tadi terletak di IP address, yaitu 3333 sama 30.30.30/30. Setelah itu kita cek di network. Kalau networknya sudah ada, berarti sudah connect. Oke, yang pertama kita akan setting VLAN 5. Oke, yang pertama teman-teman, kalian harus langsung masuk aja ke VLAN 5 nya. Langsung aja klik untuk MAC address-nya. Kita klik saja. Masuk di terminal. Kemudian langkah pertama teman-teman harus membuat break dulu. Yang pertama kita membuat break 1, yaitu untuk jembatan untuk jalur VLAN-nya. Setelah membuat break, kita langsung masuk aja ke interface. Kita membuat VLAN 10 dan 20. Setelah itu kita mengaktifkan VLAN. Kita di mode advanced mode, kemudian kita pilih modenya upgrade, kemudian kita isikan VLAN ID-nya VLAN 20 ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa dikasih SSID untuk nama router, nama WIF-nya. Dan kedua, kita masukkan ID di VLAN 10, yaitu VLAN 10 ID-nya, dan interface-nya break 1, kemudian VLAN 20 sama cuma dibedakan di VLAN ID sama interface. Setelah kita membuat break, kita membuat VLAN, kita langsung aja masuk ke break, terus kita masuk ke port. Setelah masuk port, kita bikin enter 1, enter 2, dan VLAN 1. Enter 1 kita dikasih PVID 1, Ether 2 kita dikasih PVID 10, dan Ether VLAN kita dikasih 20. Kemudian kita bikin VLAN S, kita kasih break 1 seperti ini, VLAN ID 10, targetnya Ether 1. Kemudian kita kasih jembatan break 1, keluarnya Ether 2 untarget. Kemudian kita bikin yang kedua, yaitu VLAN ID 20, targetnya masuk Ether 1, jembatannya break 1, kemudian keluarnya VLAN.
Setelah membuat seperti ini, kita langsung aja masuk ke brick, kemudian kita pilih brick yang ini, kemudian kita di VLAN filtering. Setelah VLAN filtering, kita langsung aja cek ke IP config ya teman-teman. Sudah masuk ya teman-teman, ini IP-nya sudah masuk. Kemudian jangan lupa kita cek juga di HP karena kan menggunakan VLAN. Setelah itu, untuk menghubungkan antara VLAN dengan yang RIP dan OSPF, kita harus membuat loopback dulu teman-teman. Jadi kita masuk ke brick, kita bikin loopback seperti ini. Setelah sudah bikin loopback, kita masuk IP, kita masuk address. Kita masukkan IP yang 55 ini adalah sebagai bendera penanda. Terus 40 adalah IP yang masuk ke RDS. 172 ini adalah IP antar router. 192 adalah IP VLAN 10 dan 192.1 adalah VLAN 20. Setelah membuat loopback, kita langsung aja masuk ke menu routing, kita masuk ke menu SPF, terus kita masuk ke menu intense. Kita isikan yang 55. Tadi kan loopbacknya 55. Isikan 55, terus kita langsung aja connect yang ini saja teman-teman. Ikuti aja ya. Terus kita masuk ke network. Network ini kita dikasih IP yang sini, yang dari IP address. Kemudian kita masuk ke teman-teman ini ke budget. Terus ini masukkan ini aja ya, networknya ini dimasukkan ke dalam network sini. Setelah selesai kita jangan lupa cek netbox-nya. Nah, apa sudah ada? Sudah ada ini dari router lainnya. Kemudian setelah dari netbox, kita cek untuk yang routing RIP. Kita masuk routing, kita masuk menu RIP. Terus kita tambah satu untuk AL-nya. Jangan lupa kita setting untuk connected router. Setelah itu kita kasih network juga. Networknya disamakan sama IP address ya teman-teman. Yang ini disamakan juga yang ini ya teman-teman. Setelah itu kita jangan lupa cek netbox-nya. Apakah tidak? Karena tidak ada, kita langsung aja masuk ke router. Apakah sudah masuk? Masuk semua teman-teman. Selanjutnya setting router 6. Pertama kita buat grid, buat VLAN interface, masukkan VLAN 10 dengan PVID 10. Oke, lanjut VLAN 20 dengan PVID 20. Selanjutnya buat IP address. Kita masukkan 172.16.89.2/28 dengan ether 1. Selanjutnya masukkan 192.168.0.1/24 dengan interface VLAN 10. Selanjutnya 192.168.1.1/24 dengan interface VLAN 20, lalu apply OK. Buat VLAN di centang, lalu buat port RIP ether 1 dengan PVID 1, ether 2 dengan PVID 10 dan juga VLAN dengan PVID 20. Lalu kita buat VLAN terakhir, VLAN filtering. Sudah dijadi.